Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini, pagi ini kita boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Amin. Semua oleh karena kasih anugerahnya, oleh karena kebaikannya. Baik itu mari yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Bertepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa baik. Mari saya udah pakai berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Sebab dia Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Terus namanya luar biasa. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, berkasa mulia, nama di atas segala nama. Haleluya. Ya Tuhan yang maha besar, ya Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama Dia. Lebih lagi katakan serukan namanya. Namanya
Katakan Allah kita dahsyat. Haleluya, Allah kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji nama, segala yang ada di dunia ini, di alam semesta ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau penyelamat kami satu-satunya, Engkau penebus kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes Tuhan, tiada janji seperti yang di dalam Engkau Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Tidak ada hal yang seperti itu. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kau satu-satunya sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa ketika kami berharap kepadamu, tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Janjimu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa Kau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi dan percayakan Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kedahsyatan, keagungan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita dahsyat, amin. Mari kita akan memuji lebih lagi Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita senang, kita memuji bagi Tuhan. Amin.
satu-satunya jalan kehidupan bagi setiap manusia. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Kiri kanan katakan Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara bersuka cita, amin. Saya bergairah sekali di dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ketika hati kita, roh kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, maka terus di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Sebab Tuhan kita sumber kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus lebih lagi terhubung dengan Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu jiwa kami tenang. Hanya bersama-Mu kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku.
menggenggam tanganku, ku ingin lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan kasihmu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Saya nambah pintu di Bapak Ibu Saudara semua. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
dalam surga, siapkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami. Berbicara Tuhan pada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini saya beri judul ceritakanlah kemuliaannya. Sekali lagi, ceritakanlah kemuliaannya. Nah, judul ini diambil dari Mazmur 96 ayat yang ketiga. Jadi Mazmur 96 ini termasuk di dalam kelompok pujian jemaat yang diciptakan oleh Daud dan dinyanyikan ketika tabut perjanjian dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Dan pada peristiwa pertama, kenapa tabut perjanjian justru dititipkan di rumah Obed-Edom? Karena di situ ada musibah, yaitu bahwa Usa dibunuh di hadapan hadirat Tuhan oleh karena dia menyentuh tabut itu. Nah, sehingga kemudian syair ini yang menjadi dasar renungan kita hari ini, yaitu bahwa Daud ingin memberitakan kebesaran Tuhan di antara segala bangsa dengan menceritakan apa yang Tuhan perbuat. Nah, sebab itu dikatakan di sini bahwa paling tidak kita membaca dalam Mazmur 96 ini ada dua penekanan utama yang menonjolkan Tuhan. Yang pertama dikatakan Tuhan Maha Besar, terpuji dan dahsyat. Mazmur 96 ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar dan terpuji sangat. Lebih dahsyat daripada segala Allah. Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah ini tidak ada duanya. Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang agung dan mulia. Itu sebabnya kita diminta untuk menceritakan kemuliaannya. Lalu yang kedua, Tuhan itu Raja. Pada ayat yang ke-10. Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ya, baik. Jadi kita akan melihat dua pokok utama yang ditekankan dalam Mazmur 96 ini. Sebagaimana sudah saya katakan, yang pertama Tuhan Maha Besar dan kedua Tuhan itu Raja. Nah, kita lihat yang pertama, Tuhan Maha Besar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang keempat. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan Maha Besar dikatakan ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Kenapa kemuliaan Tuhan yang harus diceritakan di antara segala bangsa? Nah, oleh karena apa? Pengalaman yang Daud sendiri rasakan dengan Tuhan, yaitu bahwa kenapa kau memindahkan tabut saja dari tempat rumah Obed-Edom menuju ke Yerusalem, ke tempat yang sudah Daud siapkan, yaitu satu kemah yang dibuat khusus untuk meletakkan tabut perjanjian di sana. Kenapa Daud mengatakan bahwa ini perbuatan Allah yang ajaib bagi dia?
Dan perbuatan Allah yang ajaib ini sebenarnya Daud ingin menceritakannya kepada segala bangsa menyangkut dua hal. Yang pertama bahwa perbuatan yang ajaib itu Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib itu oleh karena Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir selama 450 tahun. Dan itu suatu perbuatan Allah yang sangat besar, yang diketahui oleh semua bangsa, seluruh wilayah di mana orang Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu pasti tahu bahwa tidak ada bangsa yang demikian hebat yang dituntun oleh Allahnya sendiri. Dan kita sendiri tahu dari Alkitab bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu merupakan satu long march terpanjang. Satu long march terpanjang. Oleh karena itu 40 tahun mereka harus menempuh itu. Dan kalau diukur jaraknya, jarak yang sangat jauh. Yang belum pernah dilakukan oleh bangsa manapun juga. Kemudian ini long march terbanyak. Yaitu satu bangsa yang hampir 3 juta orang. Jelas setiap hari ya Tuhan menyertai dan menyatakan perbuatan besar di padang gurun. Dan ketika mereka berbaris untuk berjalan mengikuti petunjuk Tuhan itu pasti menggemparkan. Oleh karena semua orang, semua bangsa di situ akan menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Ini bangsa manakah yang dituntun oleh Allah mereka. Nah kemudian ketika keluar dari Mesir mereka terbentur. Oleh karena apa? Ketika Firaun dan tentara pilihannya menyusul barisan Tuhan yang besar ini. Mereka harus berhadapan dengan Laut Teberau. Dan itu tidak bisa mereka lewati seorang diri. Ya. Dengan kekuatan mereka tidak mungkin. Lalu Tuhan melakukan perkara besar lagi bagi bangsa ini sebelum mereka masuk ke dalam perjalanan yang panjang yang akan mereka lakukan. Dan Tuhan membuat perkara besar dengan membuat laut itu menjadi kering. Nah kemudian 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun ini. Tadi saya katakan bahwa yang pertama ini long march terpanjang. Yang kedua long march terbesar. Yang ketiga long march terlama. Itu tidak pernah akan ada di bangsa manapun. Ya. Jadi ini mereka berbaris mengikuti perjalanan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan itu paling lama. Dan dicatat di dalam Alkitab dan di tempat lain tidak akan kita temukan bangsa yang berjalan selama 40 tahun lamanya. Dan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, ada perkara besar lagi yang Tuhan lakukan. Karena mereka terhambat oleh sungai Yordan. Yang airnya begitu deras pada waktu itu. Belum ada feri yang bisa membuat mereka menyeberang. Tetapi sekali lagi tabut perjanjian yang dibawa tadi. Ketika mereka mengusung tabut itu. 12 pemimpin dipilih untuk mengusung tabut itu. Dan ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan, sungai itu pun kering. Nah ini menunjukkan pada kita bahwa kuasa firman Tuhan sangat dahsyat. Dan itu dikatakan ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Nah kenapa kita harus menceritakan kemuliaan Tuhan? Nah ini menyangkut kita semua. Bahwa ketika kita jatuh dalam dosa. Roma 3:23 mengatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita menceritakan kemuliaannya berarti pengalaman pertobatan kita. Bagaimana Tuhan mengembalikan kemuliaannya kepada kita ketika kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan mengembalikan kemuliaan kita. Mari kita lihat Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Ditekankan di sana untuk kita. Kenapa mahkota yang Tuhan berikan bagi kita itu hilang? Oleh karena dosa kita. Mazmur 8 ayat 6.
Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, tapi kemuliaan dan hormat itu hilang seiring dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, itu sebabnya dikatakan ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah hormat yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan bagi Daud sendiri, pengalaman pribadi Daud, mengapa kemudian dia menciptakan lagu itu hanya untuk satu peristiwa yang mungkin bagi kita itu hal yang biasa. Tapi sekali lagi bahwa Mazmur 96 ini diangkat dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 sebenarnya. Jadi ketika tabut itu diangkat dari sana, Daud menciptakan puji-pujian yang ada di Mazmur 96. Kemudian ia memerintahkan seluruh kaum Lewi dipimpin oleh Asaf untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sepanjang mereka mengarak tabut perjanjian menuju kemah yang akan disediakan. Nah, kenapa kemudian Daud mengatakan ceritakanlah kemuliaannya? Karena Daud sendiri mengalami itu. Bahwa dia seorang penggembala domba yang bukan siapa-siapa. Tuhan mengangkat dia, menempatkan dia pada kedudukan yang istimewa. Itu oleh karena Tuhan memahkotai dia dengan kemuliaan. Tadinya orang melecehkan dia sebagai penggembala pada masa itu seolah-olah tidak memiliki masa depan. Tetapi karena imannya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Daud yang mengubah sekian banyak mazmur itu dilakukan di mana? Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dia ciptakan syair. Lalu itu kemudian dia kasihkan kepada para pemimpin pujian untuk dinyanyikan oleh umat di kemudian hari. Nah, kemudian ceritakanlah perbuatan besar yang dilakukan Tuhan itu apa. Karena Daud itu bisa kemudian kokoh kerajaannya oleh karena apa? Tuhan menolong dia. Melepaskan dia dari apa yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Dan itu dikejar-kejar. Berkali-kali ia nyaris ditangkap. Tetapi Tuhan meluputkan dia. Tuhan membebaskan dia. Itu sebabnya bahwa perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini harusnya kita ceritakan kepada orang lain untuk menjadi berkat, untuk menjadi semacam rangsangan bagi mereka untuk juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang ke-6 di Mazmur 96 tadi. Nah, kita baca lagi Mazmur 96 ayat yang ke-6. Ini ayat yang bagus untuk kita. Mazmur 96 ayat 6. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, ada di hadapan Tuhan. Lalu kekuatan dan kehormatan ada di mana? Di tempat kudusnya. Dan itu saya ingatkan sekali lagi bahwa orang-orang yang rajin beribadah, rajin berada di hadirat Tuhan, itu Alkitab menjamin bahwa mereka diberikan kekuatan. Itu sebabnya persoalan demi persoalan bertubi-tubi menghantam orang yang selalu berada di tempat kudus Tuhan. Itu kekuatan dari Tuhan itu tidak pernah akan berubah di dalam kehidupannya. Bukan berarti kita setia melayani Tuhan. Bukan berarti kita orang-orang yang setia beribadah tidak ada masalah. Ada, sama seperti yang dihadapi oleh Daud. Dia memuji Tuhan tetapi persoalan juga tidak henti-hentinya datang kepadanya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kehormatan. Berarti bahwa kita diberikan apa? Wibawa sorgawi. Wibawa sorgawi sehingga persoalan itu tidak mengubah kita atau tidak menurunkan apa yang Tuhan sudah mahkotakan kepada kita, yaitu kemuliaannya. Ya, orang percaya ada masalahnya. Ada. Nah, tapi kita diberikan kekuatan dan kehormatan di mana? Tempat kudusnya.
Jadi jangan pernah berpikir untuk mundur dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan hanya karena ada persoalan. Pasti saudara akan kehilangan kekuatan. Pasti kita tidak lagi memiliki kehormatan kalau kita menjauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita memiliki banyak persoalan lalu tidak berada di tempat kudusnya, itu kehormatan tidak ada. Kita diejek, dihina orang. Kita menjadi buah bibir orang. Siapa yang akan memberikan kehormatan kalau kita menjauh dari hadirat Tuhan? Nah, itu yang Daud mau ingatkan. Karena pada saat mengangkat tabut itu, orang-orang Lewi dari semua puak itu ratusan orang yang mengiringi tabut perjanjian menuju ke Yerusalem. Karena ia mau mengingatkan bahwa tabut ini nanti kita lihat di bagian akhir. Ini kenapa ditekankan di sini? Bahwa seringkali kita kehilangan kekuatan. Oleh karena apa? Kita tidak mengandalkan firman. Kita tidak setia beribadah. Kita tidak berada di tempat khusus Tuhan. Makanya tadi saya katakan bagi bangsa Israel, perjalanan mereka yang begitu luar biasa itu selalu menjadi unsur utama yang ditekankan Tuhan. Bahkan dalam 10 hukum pun Tuhan memulai dengan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan kamu dari perbudakan di tanah Mesir. Dan itu yang kemudian menjadi pembukaan untuk 10 hukum. Artinya bahwa kita mengingat apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Ceritakan, saksikan, beritahukan kepada orang lain supaya mereka tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Jadi sekali lagi bahwa kekuatan ketika kita berada dalam persoalan itu adanya di mana? Di tempat kudusnya. Waktu itu baru kemah loh. Belum bait Allah. Bait Allah itu baru pada masa Salomo. Tapi kalau kita membaca 1 Tawarik pasal 15, Daud selesai membangun istananya, lalu dia menyediakan tempat khusus untuk mendirikan kemah bagi tabut Tuhan. Artinya bahwa Daud memberikan ruang di mana tabut Tuhan itu disimpan di sana. Karena apa? Bagi mereka itu sumber kekuatan itu ada dalam firman Tuhan. Bagi Daud itu sumber kekuatan ada pada pengharapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kehormatan kepada dia. Nah, kalau kita ada masalah menjauh dari Tuhan bukan hormat ya. Wajah kita aja udah gak ada wibawa sorgawi ya. Orang lihat waduh wajahnya penuh persoalannya. Lalu kita dihina-hina. Kok orang Kristen juga itu banyak persoalan, mewek juga, banyak persoalan mengeluh juga sana sini karena tidak ada kehormatan di sana ya saudara ya. Jadi Tuhan melatih kita bahwa kita harus fokus di bait Allah. Ini saya mendorong saudara dan saya supaya kebiasaan kita beribadah kepada Tuhan itu bukan suatu pilihan, tapi kewajiban. Kewajiban. Dan kalau kita menyadari itu, kita tidak pernah akan kendor untuk melakukan apapun bagi Tuhan. Karena saya baca 1 Tawarik 16 sebagai bagian dari Mazmur 96, itu 1 Tawarik 16 itu melukiskan di sana ayat 23 sampai 33 persis seperti Mazmur 96 ini. Karena Daud menciptakannya untuk memuji Tuhan ketika mereka mengusung tabut perjanjian itu. Yang kedua, Tuhan itu raja. Jadi dua hal penting yang ditekankan dalam Mazmur 96 seperti tadi sudah saya katakan. Pertama, Tuhan Maha Besar. Yang kedua, Tuhan itu raja. Nah, Tuhan itu raja disebutkan dalam ayat yang ke 10. Mari tolong dibaca Ibu Imelda. Mazmur 96 ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan itu raja berarti bahwa dia berkuasa atas alam semesta ciptaannya. Dikatakan di sini bahwa sungguh tegak dunia tidak goyang. Artinya bahwa dunia dan persoalannya ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam kedaulatan Tuhan. Banyak perkara sekarang ini terjadi itu tidak lepas dari
kedaulatan Tuhan. Dikatakan bahwa dunia kalau mau tegak pun itu ada di dalam tangan Tuhan. Mau goyang pun itu Tuhan yang melakukannya. Karena dia berkuasa atas dunia dan ciptaannya. Dan karena itu juga termasuk di dalamnya bangsa-bangsa itu akan diadili. Apa? Dalam kebenaran. Oleh karena apa? Mereka tidak percaya kepada dia sebagai Tuhan yang maha besar dan Tuhan sebagai Raja. Nah karena itu dia akan mengadili mereka di dalam kebenaran. Kebenaran itu adanya di mana? Di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu ada di mana? Tadi sudah dinyanyikan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu akan diadili berdasarkan itu. Berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah supaya mereka tidak diadili, kita menceritakan kemuliaan Allah ini kepada mereka supaya mereka juga bertobat dan percaya pada Tuhan. Lalu Tuhan itu Raja, dia juga berdaulat atas seluruh ciptaan dan justru semua ciptaan ini juga harus memuji dia. Mazmur 96 ayat yang ke-12. 11 dan 12, Bu. Mazmur 96 ayat 11 dan 12. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Segala langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Menunjukkan bahwa suasana di bumi ini akan berubah menjadi suatu sukacita yang besar ketika kita menjadikan Tuhan adalah Raja yang mengatur dunia ini. Sekarang ini kita seolah-olah tergoncang. Oleh karena apa? Wah, di Indonesia orang udah mulai gelisah ini ya. Karena pemerintah melakukan efisiensi dana secara besar-besaran. Banyak orang mulai khawatir ini bergoncang apakah akan kehilangan pekerjaan, apakah dunia usaha juga akan suram dengan terbatasnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ternyata bukan di Indonesia saja. Itu dilakukan juga di Amerika Serikat sekarang. Dilakukan penghematan secara besar-besaran. Bumi goncang. Tapi bagi kita yang percaya Tuhan sebagai Raja itu merupakan arena bersukacita. Karena kita akan menyaksikan bahwa kita tidak lagi mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan di sini bahwa biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan juga bersorak-sorai. Ini mau menunjukkan bahwa satu sukacita bagi orang-orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Bukan pada semua peristiwa di sekitar kita. Kalau kita hanya mendengar, membaca di media dan sebagainya, goncang juga hati kita, tawar juga hati kita. Tetapi justru orang-orang yang tadi ya berada di tempat kudusnya diberi kekuatan, kehormatan, itu sebabnya kita bersukacita memuji Tuhan. Karena Tuhan sendiri sebagai hakim, dia yang akan menghakimi dunia dengan keadilan. Artinya bahwa nanti Tuhan memberi keadilan sebelum hari penghakiman terakhir. Keadilan bagi orang-orang yang takut akan dia. Keadilan bagi orang-orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Dan penghakiman itu mulai terjadi dengan semua peristiwa yang kita hadapi di alam semesta ini. Yaitu ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, ya Tuhan akan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mengandalkan dia. Nah, lalu implikasi firman ini bagi orang percaya. Mazmur 96 ini bagi kita ya. Kalau tadi itu bagi orang Israel. Bagi mereka yang mengangkut tabut Tuhan. Bagi mereka yang bersorak-sorai pada waktu tabut dibawa ke Yerusalem. Lalu apa kaitannya dengan kita? Pertama dikatakan di sini, slide berikutnya barangkali ya. Ya, ini apa? Dikatakan di sini bahwa glory to God in the highest.
Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nah, itu sebabnya kita menceritakan kemuliaannya. Yang pertama, kita menceritakan kemuliaan ketika kita percaya. Roma 3:23 sudah saya singgung, Mazmur 8 juga sudah dibacakan tadi. Yaitu bahwa pertobatan. Kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan melalui pertobatan kita. Saya kira awal bulan Pak Andre sudah berkhotbah mengenai pertobatan beliau. Pak Andre mengatakan dulu saya gagap. Tidak bisa bicara selancar ini. Tapi ketika percaya Tuhan, bicaranya lancar. Kalau pada minggu waktu belum percaya Tuhan, gagap dan gugup. Wah ya saudara ya, udah gagap gugup lagi. Kalau ada berbagai macam persoalan. Tapi kemuliaan Tuhan dikembalikan kepada kita. Dan kekuatan dan kehormatan diberikan sesuai dengan Mazmur 96 ayat yang ke-6 tadi, yaitu bahwa setelah kita percaya tidak cukup kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Harus menjalani keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, itu sebabnya kita menceritakan kemuliaannya. Ya, orang tanya, dulu kamu gimana? Kok hidupnya nggak kekeruanan? Sekarang kok bisa berubah? Nah, kita cerita, wah ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Tadinya saya kalut, tadinya saya gampang putus asa. Sekarang saya menjadi orang yang punya pengharapan. Itu kita ceritakan kepada orang lain di sekitar kita. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita ketika kita bertobat. Dan ini pintu masuk untuk menikmati keajaiban-keajaiban yang Tuhan ingin perbuat bagi kita. Kalau orang tanya kepada saya, bagaimana? Saya bilang dulu belum percaya, tidak pernah memikirkan masa depan akan seperti apa. Yang saya pikirkan lulus SMA aja sudah, puji Tuhan. Nah, tetapi ketika sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan membukakan langkah demi langkah yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sama seperti Daud. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang raja. Dia hanya pemain kecapi yang menemani kawanan dombanya tiap hari. Dan tidak pernah berpikir untuk menjadi raja. Tapi ketika ada peperangan, dia disuruh untuk mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya. Di sana dia menyaksikan pertarungan antara orang Israel dengan orang Filistin, dan Goliat menghina Tuhan Allah. Dan Daud tidak tega di situ, maju. Dan disitulah permulaan Tuhan mengangkat dia. Berarti bahwa saudara harus maju menghadapi tantangan. Kalau Daud kabur dari medan peperangan pada waktu itu, tidak menghadapi Goliat, kita tidak akan menyaksikan perkara-perkara besar yang Daud tulis di dalam Mazmur ini. Karena dia sangat muda, kakak-kakaknya aja memarahi dia, kamu datang mau nonton perang. Tapi dia bilang, siapakah orang itu yang menghina Allah? Karena dia tahu Tuhan itu raja. Tuhan itu maha besar dan tidak pantas namanya yang maha kudus itu dipermain-mainkan orang. Itu sebabnya dia maju menghadapi itu. Nah, saudara dan saya juga adalah orang-orang yang seperti Daud. Kita orang-orang biasa. Tapi pertobatan itu mengubah segala sesuatu karena arah hidup kita diatur oleh Tuhan. Bukan kita lagi yang mengurus diri kita, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Dan itu sebabnya perbuatannya yang besar, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, ini harus kita ceritakan pengalaman rohani kita. Apa yang pernah Tuhan lakukan bagi kita. Nah, saya katakan Tuhan lakukan bagi saya, kalau diceritakan itu enggak habis-habis. Pernah drop out. Ya. Pernah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi setiap kali ada persoalan dan sebagainya, saya tidak pernah undur dari Tuhan sejak kecil. Dan Tuhan meneguhkannya ketika pertobatan itu. Tuhan melihat itu dan mengubahkan segala sesuatu yang nampaknya tidak memberikan pengharapan apapun. Itu ketika kita mulai bertobat, itu pintu berkat surgawi, pintu berkat duniawi juga Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kemudian itulah sebabnya Daud mendeklarasikan kekudusannya dalam ibadah.
Dan Mazmur 96 ini saya katakan tadi, itu orang Lewi, semua puaknya disuruh bersama anak cucunya ini, rombongan demi rombongan, memuji Tuhan, mengiringi tabut yang akan dibawa ke Yerusalem. Tuhan berdaulat atas ciptaannya ini, termasuk segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian kenapa tabut ini? Seolah-olah ini sesuatu yang luar biasa yang kemudian Daud kobarkan di antara umat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tabut itu ada di mana? Sekarang ini adanya di Ibrani 9 ayat yang keempat. Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Nah, kita mau melihat keistimewaannya kenapa Daud kemudian menciptakan mazmur khusus hanya untuk sebuah tabut. Ibrani 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ini berbicara tempat kudus di bumi dan di surga, yaitu berbicara mengenai kemah pertemuan. Dan kemah yang didirikan oleh Daud untuk menyimpan tabut perjanjian. Dan mengenai kemah suci sudah berkali-kali itu dijelaskan oleh Pak Andrea. Saya kira itu saudara dan saya sudah paham. Tapi makna terdalam kenapa kemudian Daud begitu antusias untuk memindahkan tabut Tuhan. Apa istimewanya tabut ini? Dikatakan bahwa tabut perjanjian yang pertama disalut dengan emas. Kita tahu emas adalah logam mulia yang paling berharga. Dan Tuhan menyuruh supaya tabut itu disalut dengan emas. Berarti bahwa kehidupan orang percaya yang mengutamakan firman Tuhan, tabut perjanjian Tuhan, itu berarti bahwa dia memberikan prioritas utama. Seluruhnya disalut loh dengan emas. Alkitab kita tidak disalut dengan emas. Tapi Mazmur 19 mengatakan apa? Bahwa firman-Mu itu lebih dari emas. Ribuan keping emas. Menurut Mazmur 19, 119. Berarti bahwa kita memiliki emas berapapun juga tidak setara dengan firman Tuhan. Banyak orang bekerja mati-matian supaya investasinya emas. Tapi tidak investasi firman Tuhan, gak ada artinya itu saudara. Karena ini disalut dengan emas berarti bahwa yang terutama, teristimewa di dalam hidup kita seperti Daud mengutamakan tabut perjanjian ini. Makanya Daud berjuang mati-matian dibawa, pindahkan ke Yerusalem. Pindahkan ke Yerusalem. Dan jangan sembarangan dengan tabut ini. Buktinya usah. Cuma itu lembu yang membawa tabut itu tergelincir, lalu dia menjamah itu, mati di hadapan hadirat Tuhan. Tapi bagi kita tabut itu emas, disalut dengan emas. Berarti kita mengutamakan tabut Tuhan, mengutamakan hari Tuhan, mengutamakan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Ya. Kenapa kita punya persoalan? Kita tidak bisa mengatasi dan kekhawatiran, misalnya dalam Matius pasal yang keberapa itu, 6 ya, dan sebagainya. Nah itu kita hadapi oleh karena kita salah prioritas. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berapa yang ditambahkan? Semuanya ditambahkan. Tabut Tuhan itu seluruhnya disalut dengan emas. Lalu yang kedua dikatakan di sini, ya, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas ini menunjukkan kepada kita juga bahwa itu berkaitan dengan pengudusan, penyucian di dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh imam besar 1 kali 1 tahun. Menurut Ibrani pasal 9.
tapi menunjukkan bahwa orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, apalagi kita gereja kita tiap minggu, tiap awal bulan kita perjamuan kudus. Berarti bahwa kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan mana itu juga melukiskan apa? Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Karena mana itu merupakan roti sorga yang diberikan pada orang Israel 40 tahun lamanya tidak usah bekerja. Mereka tinggal mengikuti aja petunjuk Tuhan, kecukupan itu Tuhan berikan bagi mereka. Dan ini padanan kenapa ditulis lagi dalam Ibrani pasal 9 ini. Karena yang kita cari makanan, minuman, pakaian kok nggak cukup-cukup juga. Dan itu menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tabut tadi tidak dijadikan emas yang kita jaga. Orang kalau punya emas beli berangkas, barangkali dikunci, ada yang dititipkan di bank dan sebagainya supaya aman. Nah saudara, firman Tuhan saudara taruh di mana? Hati kita. Salut dengan emas, berarti prioritas untuk firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan di dalamnya ada buli-buli berisi mana. Berarti bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, soal makanan minuman itu Tuhan atur. Ya, kecukupan dari Tuhan itu Tuhan berikan. Itu katanya ketika mereka masuk tanah perjanjian pada tahun ke-40. Nah baru mulai, mana itu berhenti. Nah berarti bahwa perjalanan hidup kita, apapun yang kita butuhkan, kalau kita taat pada firman Tuhan, itu sudah ada di dalam tabut. Sudah ada dalam tabut perjanjian itu. Kan dikatakan di sini bahwa di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Jadi saudara dan saya kita harus mengutamakan firman. Ya, mengutamakan firman. Hidup di dalam firman. Jadikan firman Tuhan itu emas di dalam kehidupan kita. Jangan dia menjadi urutan kesekian dan kesekian. Saudara kalau punya perhiasan emas, berlian dan sebagainya, saya kira itu diperlakukan sangat istimewa. Dan mungkin itu dirahasiakan supaya tidak sembarang orang tahu di mana tempatnya. Dan firman ada di hati kita juga seperti itu. Tidak ada orang pernah tahu bagaimana kita menghadapi pergumulan. Tapi ketika pergumulan itu terjadi, Tuhan memberikan kekuatan dan kemuliaan yang dijanjikan di Mazmur 96 tadi. Dan membantu kita untuk keluar dari itu. Dan saya yakin bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, ini mana ini juga Tuhan sediakan bagi kita. Nah kemudian yang berikutnya, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah tongkat Harun yang pernah berbunga ini dicatat dalam Bilangan 17. Yaitu bahwa orang-orang Israel bersungut-sungut menentang kepemimpinan Musa dan Harun. Tuhan bilang pilih dari antara setiap suku satu orang yang menjadi pemimpinmu membawa tongkat. Semua diletakkan di hadapan Tuhan. Nanti ketahuan Tuhan memilih menentukan siapa. Nanti tongkatnya akan berbeda dengan tongkat yang lainnya. Lalu keesokan harinya tongkatnya Harun ketika Musa lihat sudah bertunas. Lalu mekar dan menghasilkan buah badam. Nah Tuhan mau mengatakan pada kita bahwa kalau kita utamakan Tuhan, hidup kita beda dengan orang lain. Tidak sama. Tuhan mengistimewakan kita. Kenapa tongkat Harun yang istimewa 11 lainnya tidak? Karena Tuhan berkenan bagi orang ini. Karena dia mau melayani Tuhan. Mau hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan tentukan Harun dan anak-anaknya yang kemudian menjadi pelayan bagi Tuhan. Berarti bahwa orang yang melayani Tuhan, saudara dan saya, imamat yang ngerajani. Berarti kita juga orang-orang yang mau diistimewakan oleh Tuhan. Bukan sekedar tongkat biasa. Dan tongkat Harun dan tongkat Musa itu pernah dipakai di Mesir. Melakukan 10 tulah. Memutuskan laut Teberau tadi. Yang
menghalangi mereka untuk tidak meneruskan perjalanan. Tuhan bilang, pukulkanlah tongkatmu, pukul, berhenti. Tapi dalam perjalanan 40 tahun itu, setelah masuk ke dalam padang gurun, saudara baca Alkitab, Musa tidak mengandalkan tongkat itu, tapi dia percaya pada firman Tuhan. Lisan pada waktu apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Dan kemudian ini menjadi barang istimewa, bukan barang keramat ya. Ada orang yang mengkeramatkan Alkitab ini dibungkus, dirapiin, gak pernah dibuka untuk dibaca. Keramat memang. Tapi persoalannya juga keramat udah terus kalau ada masalah dalam hidupnya. Ini harus dibaca, dibuka isinya apa. Oh, isinya tabut perjanjian. Isinya ada mana. Isinya ada tongkat Harun. Dan orang yang setia melayani Tuhan itu saya katakan Mazmur 96 ini cuplikan dari 1 Tawarik 16, 23 sampai 33. Dan orang-orang yang melayani di situ kan kemudian dikasih katanya sepotong kue kismis, sepotong kue ara, lalu sekarat daging. Mereka yang datang mengantarkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Nah itu pertanda bagi kita bahwa kita mengutamakan Tuhan. Kebutuhan kita di dunia ini Tuhan bereskan. Bukan saudara dan saya sendiri. Ya bumi bergoncang tadi oleh karena berita-berita di mana-mana. Tapi saudara dan saya aman. Oleh karena apa? Tuhan. Lalu di dalam tabut perjanjian itu ada loh batu yang bertuliskan perjanjian. 2 loh batu. Nah, kita punya sekarang 2 loh batu itu namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan 2 Korintus pasal 3 mengatakan bahwa tidak lagi ditulis di dalam loh batu tetapi di dalam loh hati kita. Dan Tuhan kepengen itu terjadi. Bukan hanya kepada orang Israel tapi bagi kita. Karena surat Ibrani ini merupakan representasi kitab imamat perjanjian lama. Yang diistimewakan bagi ibadah orang Israel. Kenapa diulangi di sini? Berarti ini penting bagi saudara dan saya. Bahwa kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan mengcover segalanya bagi kita. Dan itu tadi. Bahwa di tempat kudus Tuhan ada kekuatan dan kemuliaan. Ada masalah bertubi-tubi. Kemuliaan kita tidak akan pernah hilang. Kehormatan kita tidak pernah akan hilang. Kebutuhan kita pun Tuhan akan atur. Persoalan yang saudara dan saya hadapi. Tidak mungkin kita bisa mampu untuk mengatasinya. Tapi bersama Tuhan kita dimampukan. Nah karena itu kalau Mazmur 96. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Oleh karena apa? Tuhan kita dahsyat. Lalu dikatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Itu kita ceritakan. Nah artinya bahwa setiap hal yang kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita bukan hanya masalah biasa-biasa. Perbuatan besar yang Tuhan mau lakukan. Orang Mesir tidak mungkin bisa membebaskan orang Israel untuk pergi ke tanah perjanjian kalau bukan campur tangan Tuhan dengan perbuatannya yang dahsyat. Saudara dan saya juga seringkali terbelenggu di dalam persoalan kita sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar terhadap saudara dan saya, kita terbelenggu selama-lamanya dengan cara berpikir kita, terbelenggu dengan kebiasaan kita, terbelenggu dengan apa yang kita anggap sebagai hal yang terbaik. Tapi mungkin bukan itu yang Tuhan kehendaki. Nah kembali lagi bahwa kalau Daud begitu bersukacita dan memuji Tuhan ketika tabut dipindahkan. Dan tabut itu tadi berisi disalut dengan emas. Di dalamnya ada buli-buli emas. Ada juga mana, ada tongkat Harun, ada 2 loh batu. Itu satu paket. Berarti bahwa orang yang mengutamakan Tuhan, semua itu Tuhan sediakan bagi kita dan Tuhan mau supaya kita kemudian menceritakan perbuatan Tuhan itu. Karena Tuhan melakukan perkara besar bagi kita. Saudara mau? Mau? Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan lagu yang diambil dari Mazmur 96 ini.
Sebab Tuhan maha besar. Ya, lagu untuk kita semua. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu kurang hafal lagunya, ada singers yang bisa membantu kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan, kami mohon firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Karena jikalau Engkau berfirman, Engkau juga menggenapinya. Berikan kekuatan dan kehormatan-Mu di hadapan tempat kudus-Mu, sebagaimana janji firman-Mu, sehingga semua jemaat yang hadir setiap saat di hadirat-Mu, biarlah itu terjadi. Dan biarlah Tuhan, sungguh-sungguh kedahsyatan-Mu terjadi bagi kami, dan mulut kami menceritakan kebesaran-Mu di antara segala bangsa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, karena kami percaya bahwa Tuhan setia untuk menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan yang luar biasa, yang harus kita ceritakan kepada siapapun juga melalui pengalaman rohani kita juga. Ya, nanti saya minta sebelum
saudara pulang nanti, jadi setelah ibadah ini selesai, tunggu sebentar karena ada lembaran yang mau saya bagikan untuk saudara bisa isi lembaran tersebut. Jadi setelah selesai ibadah, tunggu sebentar 5 menit untuk mengisi lembaran ini. Lalu setelah acara ini, kita ada acara gabungan, yaitu persekutuan The Lantern dengan persekutuan wanita. Ya, dengan tema berakar dalam kasih. Isinya adalah renungan, kita makan bersama, dan ada acara tukar kado. Pada hari ini nanti jam 11 bertempat di rumah nenek, ya, rumah makan rumah nenek. Semua sudah tahu mungkin ya, Jalan Taman Cibenying dekat sini. Kita akan bersama-sama di sana dan bersama kita menikmati kebersamaan itu. Dan kita akan menikmati makan bersama juga. Lalu bagi saudara, ada juga undangan dari persekutuan The Lantern minggu depan, tanggal 23 Februari 2025, ada acara The Lantern Question Card dari acaranya Valentine's Edition. Jadi ini masih berhubungan dengan acara Valentine, Minggu tanggal 23 Februari jam 10.30 sampai dengan selesai, bertempat di Kopi Manja, Jalan Progo nomor 30. Silahkan daftarkan diri saudara pada saudara Aldi ataupun pada Ibu Heni juga bisa nanti. Bagi saudara yang ingin ikut di dalam acara The Lantern, acara kaum muda. Dan sekali lagi diingatkan bagi saudara semua yang ingin ada persekutuan di rumah, di kantor atau di mana saja, mendapat pelayanan lebih lanjut dari GPKDI Tabernakel Kasih, dapat menghubungi Ibu Imelda, Ibu Lian atau Ibu Heni. Dan bagi saudara yang ingin kembali menjadi berkat bagi orang lain juga, bagi banyak orang, ada kesempatan untuk persembahan khusus dana bantuan sosial. Silahkan dikirimkan bagi saudara yang ingin memasukkan melalui transfer bank. Ada nomor rekening di situ, di warta, dan atau juga dimasukkan di amplop persembahan khusus di kotak belakang. Dan saya ingin memberitahukan bahwa kita sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk acara garage sale. Tapi garage sale ini sendiri tanggalnya belum ditentukan kapan, tapi barang-barangnya kemarinnya sudah didoakan dari persembahan dari jemaat online, persembahan, dan itu akan ada lagi, katanya akan dikirim lagi beberapa dus lagi untuk acara garage sale ini. Sudah diseleksi juga, bahkan sudah ada yang beli juga. Jadi belum mulai garage sale sudah ada yang beli ya, karena barang-barangnya juga ada banyak yang bagus juga ya, banyak yang mungkin diperlukan oleh mereka yang sudah membelinya. Ya, doakan acara itu karena dananya nanti hasilnya akan dipakai untuk menambah pelunasan sewa tempat di tempat ini yang sampai pada hari ini kita belum selesai di dalam mengangsur pembayaran untuk sewa tempat di tempat ini. Ya, itu saja. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan sukarela dan sukacita. Juga untuk yang beribadah lewat live streaming bisa memberikannya di nomor rekening yang sudah tertera. Kita angkat satu pujian, Yesus setia. Dagingku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami selalu dipelihara, kami selalu dijaga, dilindungi, dipimpin, diberkati dengan luar biasa. Oleh sebab itu kami rindu untuk menyampaikan seluruh kebesaran dan kemuliaan Allah melalui hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa, agar kami bisa menceritakan kepada semua orang betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa berkuasanya Engkau, betapa mulianya Engkau. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Tuhan berkati pelayanan pribadinya, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga dan keluarganya, kesehatannya, dan juga Tuhan berkati tugas dan tanggung jawabnya dimanapun Tuhan tempatkan dan percayakan. Dan Tuhan sendiri yang akan terus menolong di dalam masa depan Pak Domingus sekeluarga. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh pagi hari ini menyampaikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah terkumpul ini, baik melalui transfer bank maupun melalui kantong kolektor, semua persembahan ini kiranya Engkau terima, sucikan dan kuduskan dan layakkan di hadapan Tuhan. Dan Bapa dalam surga, Engkau juga akan membalas semua orang yang memberi persembahan dengan hati mereka yang sungguh menyembah Tuhan. Engkau balas dengan berkat Tuhan yang berlipat ganda, jauh lebih besar dibandingkan dengan korban persembahan yang mereka sampaikan. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu ini yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan yang sempurna. Tuhan juga bukakan jalan
Beri jalan keluar bagi mereka yang sedang punya masalah dan persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan, kuatkan hati mereka di dalam pergumulan-pergumulan rohani mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan. Dan tolong mereka agar melalui semua hal peristiwa yang kelihatannya buruk ini justru menjadi berkat yang luar biasa dan kesaksian yang dahsyat dalam hidup mereka. Tuhan, Bapa dalam surga, kami juga serahkan akan kondisi keuangan, ekonomi dari jemaat-Mu Tuhan, dari gereja-Mu juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semuanya yang kami butuhkan Tuhan sendiri yang mencukupi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga sehati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong ya Bapa, agar bangsa kami Indonesia ini tetap Engkau juga yang memberkati, dan Engkau juga yang membukakan kesempatan untuk penginjilan menjadi lebih luar biasa di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semua acara yang akan berlangsung di dalam minggu ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, sekarang kami mau buka hati untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita masing-masing untuk membawa kita masuk dalam surganya yang mulia, di dalam kasih kemurahan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.